Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eskina Audia Syarin dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel, Surabaya. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang teknik penulisan karya tulis ilmiah. Mungkin dari kalian semua masih ada yang bertanya-tanya, bagaimana sih teknik penulisan karya tulis ilmiah yang baik itu? Dan apa sih tujuan dari penulisan karya tulis ilmiah itu? Nah, di sini saya akan membahasnya. Tentunya bukan seorang mahasiswa saja yang dibebani dalam membuat karya tulis ilmiah ini. Namun sekarang ini seorang siswa juga diberikan tugas dalam membuat karya tulis ilmiah ini. Seperti contoh, makalah, skripsi, tesis, disertasi, dan lain-lain. Nah, dari sekian banyak macam-macam karya tulis ilmiah, yang kita akan bahas adalah teknik penulisan makalah. Nah, apa sih makalah itu? Makalah adalah salah satu jenis karya tulis ilmiah yang membahas suatu pembahasan tertentu sebagai hasil kajian pustaka ataupun kajian lapangan atau penelitian. Dalam penulisan karya ilmiah ini juga memiliki tujuan, yaitu memecahkan masalah tertentu, menambah pengetahuan ilmu dan konsep pengetahuan tentang suatu pokok masalah tertentu, membina dan melatih kemampuan menulis ilmiah dan berpikir ilmiah bagi penulisnya. Adapun bahasa yang digunakan dalam penulisan makalah ini, yaitu struktur bahasa yang digunakan dalam penulisan harus sesuai dengan kaidah penulisan bahasa Indonesia, yaitu baku, lugas, kuantitatif, logis, dan efektif. Selanjutnya yaitu langkah-langkah menulis makalah. Langkah-langkah yang pertama adalah menentukan tema dan judul tema, menentukan permasalahan atau pokok pembicaraan. Yang kedua yakni mengumpulkan bahan-bahan yang akan menjadi bekal untuk menunjukkan eksistensi penulisan. Di sini ada banyak sekali cara. Setiap penulis memiliki cara tersendiri untuk menunjukkan eksistensi penulisan sesuai dengan tujuan penulisan. Yang ketiga yaitu menyeleksi bahan-bahan agar tidak terlalu bias dan abstrak. Perlu dipilih bahan-bahan yang sesuai dengan tema pembahasan, yaitu dengan cara catat hal penting semampunya, jadikan membaca sebagai kebutuhan, terus banyak diskusi dan mengikuti kegiatan-kegiatan ilmiah. Yang keempat yaitu membuat kerangka karangan. Uraikan tiap topik atau masalah menjadi beberapa pembahasan yang lebih fokus dan terukur, agar memudahkan pengelolaan susunan karangan agar lebih sistematis dan teratur, memudahkan penulis dalam menguraikan tiap permasalahan, membantu menyeleksi materi yang penting maupun tidak penting. Adapun tahapan dalam menyusun kerangka karangan yaitu 1. Mencatat gagasan, 2. Mengatur urutan gagasan, 3. Memeriksa kembali yang telah diatur dalam bab atau persubbab. Yang keempat, membuat kerangka yang terperinci dan lengkap. Nah, yang kelima yaitu mengembangkan kerangka karangan. Proses pengembangan kerangka karangan ini tergantung sepenuhnya terhadap penguasaan materi yang hendak ditulis. Selanjutnya yaitu sistematika makalah. Sistematika yang pertama yaitu bagian pembukaan. Nah, bagian pembukaan itu biasanya ada lembar judul, kata pengantar, daftar isi. Terus bagian isi. Bagian isi itu biasanya ada pendahuluan, pembahasan, kesimpulan, dan saran. Kemudian yang terakhir yaitu bagian penutup, biasanya berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang diperlukan. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan mohon dikoreksi. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.